Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, perkenankan saya untuk berbagi tutorial bagaimana mengupload soal ujian di G-School. Sebelum soal diupload, Bapak Ibu perlu cek dulu naskah soalnya, formatnya sudah sesuai dengan yang diminta di aplikasi G-School atau belum. Jadi yang dimaksud formatnya itu adalah halaman ganjil berupa soal dan opsi jawaban, sedangkan halaman genapnya adalah kuncinya. Jadi saya beri contoh seperti ini. Nah, jadi ini halaman ganjil, kita mulai dari halaman 1 ya. Ini soal, kemudian opsi jawaban, lalu halaman genapnya adalah berupa kunci jawaban. Kunci jawaban bisa ditulis hurufnya saja B atau seperti ini juga dipersilahkan. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan KD-nya di atas di sini atau nanti di aplikasi juga bisa. Jadi monggo silakan tulis di sini ataupun di aplikasi, tidak masalah. Nah, setelah naskah Word ini sudah betulnya Bapak Ibu bisa cek bahwa jumlah halaman itu sama dengan 2 kali jumlah soal. Jadi kalau Bapak Ibu membuat 50 soal, otomatis halamannya mesti ada 100. Karena tadi halaman ganjilnya berupa naskah soal dan opsi jawaban, sedangkan halaman genapnya adalah berupa kunci. Ya, kalau sudah sesuai, maka Bapak Ibu simpan file ini yang tadinya Word, silakan disimpan di PDF. Nah, kalau sudah dalam bentuk format PDF, maka soal sudah tidak bisa diedit. Kalau Bapak Ibu akan mengeditnya, maka masuk ke Word dulu, diedit di sana, kemudian nanti disimpan kembali dalam format PDF. Nah, ini berarti sekarang soal sudah siap untuk di-upload di aplikasi G-School. Nah, sekarang kita akan masuk ke aplikasi G-School-nya. Baik, sekarang kita akan masuk ke upload soal ya. Jadi kita masuk ke Chrome dulu, kemudian kita masuk ke alamat G-School-nya, yaitu smadiy.gschool.net ya. smadiy.gschool.net seperti ini. Kemudian kita klik ya. Kita tunggu sampai dengan keluar halaman pertama G-School ya. Jadi di sini ada email, kita masukkan email Bapak Ibu ya. Kemudian passwordnya silakan dimasukkan. Oke Bapak Ibu, jadi ini tampilan dalam dari G-School ya. Kalau sudah betul di sini ada nama dari Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya kita akan mulai mengupload soal yang tadi sudah kita buat dalam format PDF ya. Kita mulai dengan mengklik garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini ya. Kemudian kita pilih yang tryout. Ini ada tanda plus ya. Silakan diklik di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan soal yang Bapak Ibu akan upload ya. Kita pilih filenya, kemudian kita open. Kita tunggu beberapa saat sampai masuk kembali seperti ini. Nah, di sini ada catatan deskripsi, Bapak Ibu tuliskan aja soal berupa pilihan ganda. Kemudian kita masukkan kuncinya. Jadi kalau di soal tadi halaman 2 itu adalah kunci, tapi kunci yang kita ketikkan di PDF itu belum diakomodasi oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu harus masukkan kuncinya tersebut dalam aplikasi. Caranya adalah kita klik saja soal pertama ini,
Ya, ini soal pertama. Kemudian di sini ada opsi pilihan A, B, C, D, E. Ini Bapak Ibu klik sesuai dengan kunci jawaban soal nomor 1. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 2 saja. Jadi ini kita scroll ke bawah sampai ada halaman 2. Nah, di sini kan ada kunci. Ini adalah kunci soal nomor 1. Bapak Ibu bisa cek di atas di sini. Ini ada 1 garis miring 50, artinya ini soal pertama. Bapak Ibu menuliskan di halaman 2 tadi adalah jawabannya B. Maka Bapak Ibu klik kunci pada aplikasinya ini yang sama ya, kita klik B seperti ini. Otomatis dia akan bergeser ke halaman ke soal nomor 2. Di sini 2 garis miring 50. Berarti soal nomor 2 dari 50 soal ya. Ini juga kita ikuti terus. Di sini kuncinya A, kita klik A. Kemudian di sini nomor 3 kuncinya D, kita klik D dan seterusnya. Ya, kita sudah sampai soal terakhir. Kita mengisikan kuncinya. Selanjutnya kita klik tanda silang yang ada di sebelah kiri ini. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Sekarang halaman 2-nya sudah ada kuncinya ya. Di sini remang-remang kelihatan ya. Ini di sebelah kanan ini kuncinya semuanya. Setelah semua soal sudah Bapak Ibu masukkan kuncinya, sekarang langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu menuliskan KD sesuai dengan soal yang sudah Bapak Ibu siapkan. Jadi, Bapak Ibu tuliskan KD-nya itu pada setiap nomor soal. Jadi misalnya di sini soal nomor 1 ini KD-nya adalah 3.2 misalnya. Kalau ada beberapa tinggal di copy saja di sini, terus dipastikan pada nomor berikutnya. Misalnya seperti ini. Nanti kalau ganti KD silakan sesuaikan juga ya, soal nomor berapa KD-nya yang mulai berubah. Nah, seperti ini dan seterusnya. Jadi ini semua soal sudah kita masukkan KD-nya. Nah, setelah itu Bapak Ibu simpan ya. Oke. Nah, itu berarti Bapak Ibu sudah selesai mengupload soal ke dalam aplikasi G-School. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan soal tersebut pada jadwal PTS. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke menu aktivitas harian, yaitu dengan mengklik tombol yang ada di pojok kiri atas ini, tanda panah ini kita klik. Ya, maka Bapak Ibu masuk ke aktivitas harian. Lalu kita menuju ke tombol plus yang ada di kanan bawah ini. Nanti akan muncul di sini pilihan apakah soal itu akan digunakan untuk ujian, untuk ulangan, atau untuk belajar. Karena kita akan pakai soal itu untuk ujian, maka kita pilih yang warna merah ini ya. Nah, gini. Lalu soal ini yang kita ujikan, maka kita klik pada bagian ujikan. Nah, ini sekarang kita akan memasukkan soal tersebut ke dalam jadwal ujiannya. Yang pertama kita isikan adalah judul. Judulnya kita copy saja dari sini sampai dengan batas sebelum nama ya. Kita copy, lalu kita pastikan di sini. Kemudian deskripsi atau pesan, ini silakan kita ulang saja informasinya, yaitu soal berupa pilihan ganda. Nah, kemudian kita pilih soal ini untuk siapa ya. Kita klik di sini. Nah, ini ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalau Bapak Ibu itu mengajar mata pelajaran umum, misalnya seperti PKN, maka Bapak Ibu nanti mengujikannya di 2 kelas, yaitu kelas 10 IPS dan kelas 10 MIPA, kalau Bapak Ibu mengajar kelas 10 seluruhnya. Kalau Bapak Ibu mengajarnya hanya MIPA saja, berarti ngeklik di kelas MIPA ini 1 saja. Ya. Kalau Bapak Ibu mengajarnya di kelas-kelas tertentu, seperti mata pelajaran lintas minat, ya, misalnya 10 IPA 1, 10 IPA 2, 10 IPA 3 misalnya, maka nanti Bapak Ibu mengisikan ujinya itu juga sebanyak 3 kali. Ya.
Kalau yang mata pelajaran umum itu 2 kali ya, 10 IPA sama 10 IPS, atau 11 IPA 11 IPS, atau 12 IPA 12 IPS. Tetapi kalau hanya kelas IPA saja seperti fisika gitu ya, berarti hanya diklik paralel khusus yang IPA. Nah, kalau mata pelajaran lintas minat maka pilih satu dulu, misalnya 10 MIPA 1, nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu ulangi lagi, lalu pilih kelas yang berikutnya. Oke, saya contohkan, saya akan masuk ke kelas bayangan saja ya, saya masuk kelas di sini, saya klik di sini. Ya, kemudian di sini ada tombol ujian ya. Di sini ada tombol ulangan remang-remang, tidak usah diklik di sini ya. Ini sudah ada tombol ujian. Kemudian di sini kita isikan tanggal yang sesuai dengan hari dan tanggal mata pelajaran Bapak Ibu diujikan. Ya, ini kita klik, ya, kita pilih misalnya Oktober, ya, tanggal berapa silakan dipilih, misalnya tanggal 5 sesuai dengan jadwalnya. Kita klik OK. Langkah selanjutnya kita masukkan waktunya ya. Waktunya di sini kita ketik awalnya samakan dengan jadwal, yaitu misalnya kalau fisika itu hari Selasa jam 7.30 ya, 07.30. Kemudian sampai dengan berakhirnya ujian ini kita beri spelling 15 menit. Jadi kalau mata pelajaran saya itu 120 menit atau 2 jam, maka saya tambah spelling 15 menit. Sehingga kalau 7.30 ini harusnya sampai 9.30, tapi saya tambahi 15 menit jadi 9.45. Ini tujuannya kalau nanti ada anak yang terlambat masuk atau terlambat mengikuti, itu masih ada spelling waktu 15 menit. Ya, ini hanya spelling masuknya ya. Nanti kalau sudah masuk maka semua anak mengerjakan dalam tenggat waktu yang sama, yaitu 120 menit. Durasinya tetap 120 menit sama seperti jadwal, hanya jam masuknya dia kalau terlambat ini masih ada spelling 15 menit. Kalau dia terlambat misalnya 30 menit, ya berarti dia akan kehilangan waktu 15 menit. Ya. Kemudian setelah jamnya kita tentukan, kita klik tombol tampilkan ranking. Ini kan tidak diperlukan, maka kita tutup ya, seperti ini. Lalu tampilkan hasil juga kita tutup. Otomatis tampilkan pembahasan juga akan ditutup di sini. Tampilkan pembahasan di sini kalau terbuka, maka halaman 2 itu akan selalu muncul. Jadi anak-anak ketika mengerjakan sudah bisa melihat kuncinya. Oleh sebab itu, tampilan pembahasan ini juga kita tutup ya. Ini kalau tampilan hasil sudah ditutup, otomatis tampilan pembahasan juga akan tertutup seperti ini. Kemudian tombol acak soal kita biarkan saja, artinya soal itu nanti akan diacak oleh sistem ya. Lalu jumlah soal ya, jumlah soal ini Bapak Ibu bisa tentukan sendiri apakah Bapak Ibu ingin mengujikan semua soal diacak atau Bapak Ibu hanya akan mengujikan sebagian dari soal yang Bapak Ibu upload ya. Jadi misalnya ini tempat saya, ini soalnya ada 50, tetapi akan saya ujikan hanya 30 soal. Ini artinya setiap anak akan mengerjakan sejumlah 35 soal dari 50 soal. Soal yang mana yang nanti akan dibaca oleh anak itu acak dari nomor 1 sampai dengan nomor 50. Jadi bukan sampai cuma nomor 35, tetapi sampai nomor 50, tetapi yang muncul di setiap siswa itu adalah 35 butir soal ya. Nah, setelah itu kita klik batasi durasi pengerjaan. Nah, di sini bedanya dengan rentang waktu tadi ya. Ini rentang waktu mengerjakannya adalah jam 7.30 sampai jam 9.45, artinya ini 135 menit ya.
Tetapi durasi pengerjaannya kita batasi sesuai dengan jadwal, yaitu hanya 120 menit. Ya, jadi ingat di sini Bapak Ibu harus menambahkan 15 menit dari jadwal. Ya. Nah, kemudian setelah durasinya kita klik, maka tinggal kita klik ujikan. Ya, silakan dicek lagi, judulnya sudah ada, deskripsinya sudah ada, lalu kelasnya ini harap hati-hati, betul-betul disesuaikan dengan yang kelas Bapak Ibu akan berikan soal ujian. Ini belum tentu belum tentu kelas yang hanya Bapak Ibu ajarkan, karena satu paralel itu kan soalnya satu macam. Jadi misalnya meskipun Bapak Ibu belah kelas dengan teman sejawat, misalnya matematika 10 MIPA 1 sampai MIPA 4 Ibu A, kemudian MIPA 5 sampai MIPA 6 Ibu B, begitu ya. Ini tetap satu guru yang membuat soal ya. Jadi kelasnya harus sesuai. Artinya kalau itu untuk MIPA ya kita klik MIPA ini sama semua. Oke ya Bapak Ibu, kalau sudah lengkap di sini silakan klik ujikan. Ya, maka di sini sudah ada tanda tulisannya berwarna merah, berarti Bapak Ibu sudah selesai mengujikan naskah soal yang Bapak Ibu susun. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di sini informasi soalnya, yaitu tadi kita menulis soal berupa pilihan ganda di sini ya, ini informasinya. Kemudian kapan diujikan, ini sudah cocok belum, bisa dicek di sini ya. Hari Selasa 5 Oktober pukul 7.30 sampai 9.45. Kemudian dimulai 5 hari lagi. Lalu di sini durasinya adalah 120 menit ya. Kemudian saya kira itu saja. Andai kata Bapak Ibu masih ada kesalahan di sini, Bapak Ibu bisa klik pada tombol panah bawah di sebelah kanan ini ya. Terus Bapak Ibu klik edit. Nah, Bapak Ibu bisa masuk. Yang tidak bisa diedit adalah peruntukannya. Sedangkan tanggal, kemudian jam, lalu tombol-tombolnya ini masih bisa diedit ya. Durasinya juga masih bisa diedit. Nah, kalau sudah selesai mengedit, klik aja tombol edit di sini. Nah, jadi itu Bapak Ibu sudah selesai tugasnya untuk mengupload dan mengujikan soal untuk PTS. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.